adik-adik semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai apa sih itu perubahan lingkungan. Sebelum masuk ke materi, terdapat nih beberapa tujuan pembelajaran yang sesuai dengan modul ajar. Baiklah adik-adik, setelah melihat tujuan pembelajaran tadi, langsung saja kita masuk nih ke dalam materinya. Tapi sebelum itu, tahukah adik-adik apa itu perubahan lingkungan? Ya, perubahan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Nah, adik-adik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada dua faktor penyebab terjadinya perubahan lingkungan, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut adalah contoh-contoh perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kedua faktor tersebut. Yang pertama ada dari faktor alam, yaitu ada gempa bumi, badai, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Dan yang kedua dari faktor manusia yaitu ada penebangan hutan secara liar, konversi lahan subur menjadi pemukiman, dan pencemaran lingkungan. Baiklah adik-adik, setelah melihat contoh-contoh perubahan lingkungan tadi, tentunya adik-adik sudah mulai mengerti ya. Dan tadi juga ada penyebab perubahan lingkungan oleh faktor manusia, salah satunya pencemaran lingkungan. Nah, kali ini kita akan mendalami tentang pencemaran lingkungan itu sendiri. Apakah ada yang tahu tidak pencemaran lingkungan itu apa? Oke adik-adik, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12 bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi adik-adik, jika lingkungan sudah tercemar, maka akan menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi dengan baik ya. Pencemaran lingkungan ini sendiri terbagi atas 4 macam, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Baiklah, kita akan masuk terlebih dahulu ke pencemaran air ya. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, adik-adik, untuk mengetahui apakah air tersebut sudah tercemar atau belum, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Baiklah, jadi untuk menentukan air tersebut tercemar, dapat dilakukan pengujian terhadap 3 parameter, yaitu parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi. Selanjutnya, faktor penyebab dari pencemaran air dapat berasal dari berbagai sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber pencemaran langsung berupa buangan atau efluen yang langsung dibuang ke badan air, misalnya seperti limbah atau sampah yang dibuang ke sungai ataupun laut. Lalu, sedangkan sumber pencemaran air tidak langsung merupakan kontamin yang tidak masuk melalui air tanah akibat pencemaran air permukaan, yaitu oleh limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Oke, baiklah adik-adik semua, kita lanjut kepada pencemaran lingkungan yang kedua, yaitu pencemaran udara.
Adik-adik pasti tentulah sudah tahu, udara adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, salah satunya untuk bernafas. Nah, pencemaran udara itu adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Adik-adik, jadi udara itu tercemar juga disebabkan oleh zat-zat. Apa saja zat-zat tersebut? Apa adik-adik tahu? Oke, yang pertama ada karbon monoksida, yang kedua nitrogen oksida, yang ketiga klorofluorokarbon, yang keempat ozon, dan yang kelima ada gas rumah kaca. Lalu, seperti apa saja contoh dari pencemaran udara tersebut? Silahkan adik-adik perhatikan ya. Ada asap kendaraan, asap pabrik, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan asap rokok. Nah, contoh-contoh tadi akan menyebabkan udara menjadi berpolusi yang tidak baik ya untuk makhluk hidup dan lingkungan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pencemaran lingkungan yang selanjutnya, yaitu pencemaran tanah. Adik-adik sudah pasti tahu jika tanah sangat penting bagi kehidupan. Nah, apa saja itu fungsi tanah? Oke, sekarang akan diberikan waktu 10 detik untuk adik-adik berpikir. Apa saja fungsi tanah untuk kehidupan? Oke, waktu habis ya. Jadi fungsi tanah bagi kehidupan diantaranya sebagai media bertani, tempat aktivitas makhluk hidup, sumber mata air, bahan peralatan rumah, dan lain sebagainya. Jadi, jika tanah sudah tercemar, akan berakibat buruk bagi kehidupan makhluk hidup. Lalu, apa sih itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Nah, adik-adik, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan kita untuk melihat tanah tersebut tercemar atau tidak, yaitu yang pertama, indikator tanah sehat. Memiliki ciri-ciri tanah berwarna gelap, pH keasaman 6-8, tanah lembab, dan banyaknya organisme seperti cacing, jamur, dan bakteri. Dan yang kedua, indikator tanah tercemar. Memiliki ciri-ciri tanah berwarna terang dan kering, pH keasaman lebih dari 8, terdapatnya zat kimia, dan tidak adanya organisme. Oke, berikut adalah contoh-contoh dari pencemaran tanah tersebut. Silahkan adik-adik perhatikan dan amati ya. Yang pertama yaitu penggunaan pestisida yang berlebihan.
Lalu, pemberian pupuk urea yang berlebihan, selanjutnya, sampah yang langsung dibuang ke tanah, dan kebocoran limbah cair. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pencemaran lingkungan yang terakhir, yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh bunyi atau suara yang memiliki intensitas di atas 50 desibel, yang mengakibatkan ketidaktentraman dan mengganggu makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara ini terbagi atas 4 macam. Yang pertama, kebisingan impulsif. Yang kedua, kebisingan impulsif kontinu. Yang ketiga, kebisingan semi-kontinu. Dan yang keempat, kebisingan kontinu. Berikut akan diperlihatkan contoh-contoh dari pencemaran suara. Silahkan diamati dengan baik ya. Yang pertama yaitu suara kendaraan di jalanan. Suara mesin. Baiklah adik-adik, semoga adik-adik dapat memahami semua jenis pencemaran lingkungan yang telah dijelaskan dan ditampilkan tadi. Nah, sebagai generasi muda, apa yang harus dilakukan atau apa sih solusi terhadap pencemaran lingkungan tersebut, baik itu pencemaran air, udara, tanah, maupun suara. Oke, demikianlah video pembelajaran mengenai perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.